Artikel 1, pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas pengaruh perlindungan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Masalah dalam penelitian ini, permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, sementara itu terdapat 3 kecenderungan untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang pertama, pemerintah daerah peduli dan inisiatif untuk membuat laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi double entry. Yang kedua, pemerintah daerah peduli namun tidak melakukan tindakan yang konkret, hanya menunggu petunjuk operasional. Yang ketiga, pemerintah daerah tidak peduli dan tidak mengambil tindakan yang konkret apapun. Artikel 2 menggagas akuntansi publik terintegrasi pada organisasi sektor publik. Masalah dalam penelitian ini ialah masalah yang diidentifikasikan antara lain hambatan internal dan eksternal dalam sistem birokrasi, permasalahan dalam privatisasi peraturan perusahaan publik, perubahan mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar, serta kelemahan dalam implementasi konsep NPM di sektor publik. Artikel yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik. Masalah dalam penelitian ini ialah permasalahan penelitian tentang kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik UMKM terhadap penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas atau SEC-ETAP, serta faktor-faktor tingkat pendidikan pemilik, ukuran usaha, dan umur usaha yang mempengaruhi kebutuhan pada UMKM. Artikel yang keempat, Badan Layanan Umum sebagai sebuah entitas akuntansi sektor publik. Masalah dalam penelitian ini adalah masalah yang diidentifikasikan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik, terutama Badan Layanan Umum. Sorotan negatif terhadap organisasi sektor publik menyoroti masalah kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat permasalahan efisiensi di sektor publik, di mana sekitar 20% organisasi sektor publik dianggap tidak efisien. Pemerintah sebagai pengelola organisasi sektor publik harus mengatur dengan baik agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artikel yang kelima, reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini berdasarkan pemikiran Connolly dan Hitman. Artikel ini memberikan rumusan masalah, yaitu bagaimana NPM telah merasuk ke dalam regulasi pemerintahan maupun standar akuntansi pemerintahan dan membuka jalan untuk masuknya liberasi ekonomi pada sektor publik. Regulasi pemerintahan telah memberikan legitimasi atas akuntansi. Oleh karena itu, pandangan perlu untuk mengkaji regulasi dan peraturan terkait, dan bukan hanya standar akuntansi pemerintahan yang mana bertujuan untuk menyajikan bukti secara kritis melalui kualitas konteks analisis. Artikel yang keenam, analisis pengendalian internal dan upaya pencegahan kecurangan akuntansi sektor publik. Masalah dalam penelitian ini, kecurangan akuntansi merupakan bentuk kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Kecurangan ini dapat berupa manipulasi data, salah saji, penggelapan dana, dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak dengan tujuan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri maupun pihak yang sudah bekerja sama dengan dirinya dan merugikan pihak-pihak lain. Artikel yang ketujuh,
Persepsi akuntansi sektor publik versus akuntansi pemerintahan. Masalah dalam penelitian ini, akuntansi sektor publik didiskusikan dan diperdebatkan secara mendalam. Baru muncul belakangan ini keluasan pembahasan bidang akuntansi sektor publik dipersempit dan lebih dikenal sebagai akuntansi pemerintahan. Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi Indonesia lebih berkiblat ke Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor publik. Perekonomian Amerika Serikat lebih menekankan sektor swasta. Peranan negara dalam perekonomian amat minimal. Pemerintah amat membatasi diri dalam kaitan program pemerintahan dan ruang gerak institusi pemerintahan pusat dan daerah. Akibat dari sistem yang demikian, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya di sektor pemerintahan. Jadi, akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Artikel yang ke-8, efektivitas pembelajaran aktif melalui penerapan model pembelajaran kolaborasi untuk meningkatkan presentasi belajar akuntansi sektor publik. Masalah dalam penelitian ini, akuntansi sektor publik merupakan aktivitas yang memiliki tujuan-tujuan di sektor publik, tidak sama dengan sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan perubahan turbulens komponen lingkungan ini mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Artikel yang ke-9, pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi. Masalah dalam penelitian ini, fenomena yang terjadi sekarang ini dalam perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat mengenai pelaksanaan kewajiban pelayanan publik oleh organisasi sektor publik. Tuntutan tersebut berkaitan dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi mengenai hal kepada publik dalam memenuhi hak masyarakat. Kondisi seperti ini dituntut adanya pengelolaan pelayanan publik secara cermat, serta strategi dan kebijakan yang tepat. Artikel yang ke-10, pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kerja pemerintah daerah. Masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, sejauh mana kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan yang kedua, sejauh mana desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artikel yang ke-11, pengaruh partisipasi penganggaran, penekanan anggaran, kapasitas individu, dan kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran. Masalah dalam penelitian ini, anggaran memiliki dampak langsung terhadap perilaku manusia. Tekanan dari anggaran yang ketat dan kegelisahan atas laporan kinerja yang buruk, sehingga anggaran seringkali dipandang sebagai penghalang kemajuan karir seseorang. Oleh karena itu, adanya partisipasi penganggaran, penekanan anggaran, kapasitas individu, dan kejelasan sasaran anggaran dapat berpengaruh pada kesenjangan anggaran. Artikel yang ke-12, pengaruh akuntabilitas publik terhadap kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Masalah dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja. Salah satunya yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik berkaitan dengan tugas seseorang agen untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi kewajiban kepada masyarakat yang mempunyai hak dan wewenang. Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi kesenjangan kinerja manajer adalah kejelasan sasaran dan anggaran. Selanjutnya, artikel yang ke-13, pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kinerja pangkat daerah.
Masalah dalam penelitian ini ialah tuntutan yang semakin tinggi yang diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada seorang manajer. Kinerja sektor publik sebagai besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Indra, kinerja adalah gambaran. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Artikel yang ke-14, pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Masalah dalam penelitian ini ialah ketidakjelasan sasaran anggaran yang menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang, dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan adanya ketidakjelasan sasaran anggaran dapat mempersulit aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, artikel yang ke-15, pengaruh akuntabilitas publik terhadap kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Masalah dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Baisir mengemukakan bahwa desentralisasi berdampak terhadap kinerja perusahaan. Dalam temuannya menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kinerja manajerial. Temuan dari penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa desentralisasi memiliki peran penting aparatur negara dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga sasaran ini dapat dicapai dan dapat terrealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan tanpa harus menunggu keputusan dari pimpinan. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi terhadap penelitian Hamad.